teman-teman, apa kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat pada bab 1. Tujuannya yaitu dapat menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif dan positif, menentukan letak bilangan bulat negatif dan positif pada garis bilangan, dan juga menentukan dan menyelesaikan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, teman-teman, di sini siapa yang suka bermain menebak angka? Iya, misalnya Budi dan Ani sedang bermain tebak angka. Budi memiliki angka 123, sedangkan Ani memiliki angka 321. Siapakah yang memiliki angka lebih besar? Ya tentunya Ani, karena angkanya 300 ya, sedangkan Budi angkanya cuma 100. Oke, pernahkah teman-teman mendaki gunung? Atau teman-teman pernah melihat salju? Ataukah teman-teman pernah mencoba memasukkan tangan ke dalam freezer kulkas? Apa yang terjadi teman-teman? Ya pasti tangannya kedinginan ya. Apa kesamaan dari ketiga situasi tersebut? Ya sama-sama menjelaskan mengenai suhu. Apakah ada suhu yang lebih dingin dari 0 derajat? Ya pasti tentunya ada ya. Nah, teman-teman, itu semua berkaitan dengan bilangan bulat seperti yang sudah dipelajari di sekolah dasar. Nah, kali ini kita akan mengulas kembali. Sebenarnya bilangan bulat itu terdiri dari apa saja? Yaitu bilangan bulat positif, negatif, dan juga angka 0. Angka 0 ini tidak disebut dengan bilangan bulat positif ataupun negatif, tetapi angka 0 adalah bilangan netral. Bilangan bulat negatif apa? Kebalikan dari penjumlahan bilangan positifnya yang bersesuaian. Contoh bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau di dalam garis bilangan, kita bisa gambarkan seperti ini. Angka nolnya di tengah-tengah, kemudian ke sebelah kanan itu bilangan bulat positif, dan ke sebelah kiri bilangan bulat negatif. Bagaimana kalau pada garis bilangan dia nilainya ke kiri? Maka semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan kalau ke kanan nilainya akan semakin besar. Contohnya penjumlahan. Kalau penjumlahan maka dia akan bergerak ke kanan. Sedangkan kalau pengurangan dia akan bergerak ke kiri. Nah, contohnya minus 2, maka kita akan bergerak dari minus 2. Dari minus 2 ini kita akan bergerak positif, artinya penjumlahan, berarti dia ke kanan, dia akan bergerak ke kanan sejauh 3 langkah, maka akan mendapatkan hasilnya 1, positif 1. Bagaimana kalau minus 2 kurang 3? Maka kita bergerak dari minus 2 kurang 3, kurang berarti ke kiri, maka kita mendapatkan nilai minus 5. Nah, teman-teman, bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Jika tanda sama, maka hasilnya sesuai tanda pada soal. Contohnya, 3 tambah 7 sama dengan 10. Tandanya positif semua, maka sesuai tanda hasilnya yaitu positif. Kita bisa misalkan sebagai utang dan uang. Kalau positif uang, kalau negatif itu utang. Contohnya, utangnya ada 3.000, berutang lagi 7.000, maka utangnya bertambah jadi 10.000 atau minus 10. Nah, contoh berikutnya, jika tandanya beda, maka kita akan cari selisihnya dengan syarat nanti hasilnya akan mengikuti angka terbesar tandanya ya. Contohnya 3 kurang 7, karena 7 lebih besar, maka nanti tandanya minus. Atau kita bisa misalkan sebagai utang uang. Uangnya ada 3.000, membayar utangnya 7.000, maka masih ada utangnya 4.000, yaitu minus 4. Kemudian, utangnya 3.000, dibayar dengan uang 7.000, maka hasilnya positif 4. Nah, jika tanda plus ketemu minus di tengah-tengah, artinya operasi hitungnya dengan tandanya bertemu dan dia berbeda, maka hasilnya akan minus. Sedangkan kalau nantinya tandanya sama, artinya minus-minus atau positif-positif, maka hasilnya akan plus. Contoh ya, 3 tambah negatif 7, berarti plus ketemu minus jadinya minus. 3 kurang 7 sama dengan minus 4. Uangnya 3.000, kemudian ada utangnya 7.000, dibayar menjadi minus 4, masih ada utangnya 4.000.
Nah, sama halnya dengan ini, minus 3, utangnya 3.000, bertambah lagi 7.000 utangnya, jadinya utangnya semakin bertambah, minus 10. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif. Minus ketemu minus, hasilnya plus. 3 tambah 7 sama dengan 10. Kemudian yang ini, minus ketemu minus sama dengan plus, berarti utangnya 3.000 dibayar 7.000, hasilnya 4. Benar sekali. Bagaimana kalau perkalian dan pembagian bilangan bulat? Kalau tandanya sama, plus-plus atau minus-minus pada perkalian dan pembagian, maka hasilnya akan plus. Berbeda halnya jika tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda di perkalian dan pembagian, maka hasilnya minus. Contohnya, 3 kali 7 plus-plus berarti hasilnya plus juga. Minus-minus hasilnya plus juga, sama halnya dengan pembagian. Kemudian jika tandanya berbeda, maka minus ketemu plus, plus ketemu minus, maka hasilnya minus, tetap dikali, dan yang pembagian tetap juga dibagi. Oke, kita masuk di contohnya. Contohnya, kira-kira tanda apa yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut? 2 titik-titik dari minus 5. Kalau perbandingan berarti kita menggunakan beberapa tanda, yaitu besar, kecil, atau kurang dari. 2, kenapa dari minus 5? Kita fokus di angka pertama. 2 ini lebih besar dari minus 5. Kemudian suhu di kota Bandung siang ini adalah 20 derajat Celcius. Namun pada malam hari suhunya turun. Kalau turun berarti kita kurangi 20 kurang 7 sama dengan 13 derajat Celcius. Pada garis bilangan di bawah ini kira-kira tanda tanya ini berapa ya nilainya? Nah, ingat semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Maka kita lihat dari minus 8, kemudian melangkah minus 7, minus 6, dan hasilnya adalah minus 5. Kemudian, kalau pembagian syaratnya tadi tandanya sama, maka hasilnya positif. Kita bagi 16 bagi 8, hasilnya positif 2. Oke. Untuk soal ini, kita harus mengikuti persyaratannya, yaitu kupakabataku. Artinya, kita lihat dulu ada tidak 2 angka di dalam kurung. Ternyata tidak ada. Kita lanjut pangkat. Ada tidak ya di soal itu, Pak? Ada pangkat? Iya, ada. Kemudian kaba kali bagi. Ini adalah setara. Jika ada, kita kerjakan dari kiri dulu ya. Ternyata ada kali dan bagi. Nah, berarti kita kerjakan ini dulu. Tapi kita lihat di sini ada tanda positif atau tambah. Tambah kurang. Ini setara ya. Maka tambahnya ini kita selesaikan setelah kali bagi. Berarti kita selesaikan dulu sebelah kiri, kita selesaikan sebelah kanan, maka nanti kita jumlahkan hasilnya dan mendapatkan hasil minus 76. Untuk soal cerita, misalnya, Dika memiliki 8 kotak yang masing-masing berisi 12 buku. Jika dia ingin membagi semua buku tersebut kepada 6 temannya secara rata, kira-kira berapa banyak buku yang akan diterima setiap temannya? Nah, kita harus mengetahui dulu semua jumlah buku ini berapa, maka kita kalikan 8, kita kali dengan 12, maka kita dapatkan 36. 36 buku ini kita akan bagi kepada 6 temannya. Berarti kita bagi sehingga mendapatkan 6 buku. Setiap anak mendapatkan 6 buku. Oke teman-teman, ini adalah latihan soalnya. Silahkan dipelajari, dilatih dulu. Kalau sudah mendapatkan jawabannya, silahkan dikoreksi, dicocokkan dengan jawaban yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini juga soal kedua, bisa di-pause dulu, dan ini adalah soal ketiga. Oke, thank you.